Ujian akhir semester genap 2020-2021. Nama Ria Trisnawati Johanna 1910416942, jurusan manajemen untuk kuliah analisis lingkungan bisnis. Hari atau tanggal Kamis 14 Juli 2021. Kelas A3 pagi, dosen atau asisten Adi Mursalin SEMM CPHJM. Bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawab, iya, karena saya sebagai mahasiswa sudah sewajib mengikuti kuliah agar mendapat ilmu serta mengikuti kuliah dengan baik dan benar sesuai prosedur perkuliahan. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Setiap jadwal kuliahan berlangsung, yaitu selama 14 kali pertemuan. 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara perlu mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, mempelajari setiap bab buku analisis lingkungan bisnis, meringkas, membuat PPT serta mempresentasikannya dalam bentuk video record. Manfaat mempelajari analisis lingkungan bisnis adalah saya dapat mengetahui dunia lingkungan bisnis di luar negeri maupun di dalam negeri serta bagaimana menjalankan dan mengatasi masalah dalam dunia bisnis. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas struktur dalam kuliah daring adalah meringkas setiap bab buku ajar analisis lingkungan bisnis dan memberi kesimpulan dari setiap bab yang diberikan oleh dosen. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Penulis Pak Adi Mursalin, tahun 2021, halaman 631 halaman, jumlah bab ada 14 bab, sebenarnya ada 14 dikarenakan bab 2-nya ada 2 bab. Isi bab 1, analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah. Ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi, lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan terus berubah. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antar perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi dilakukan secara sukarela, pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas, pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tapi oleh lembaga publik dan swasta. Bab 2, strategi terintegrasi. Strategi bisnis memiliki komponen pasar dan bukan pasar. Strategi pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Strategi bukan pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan non-pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Bab 3, media berita dan isu bukan pasar. Media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Media berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan mendorong tindakan yang memengaruhi kemajuan mereka. Bab 4, politik privat dan tekanan sosial. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan memberikan cara pertama. Mereka yang memenuhi politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain, serta seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dan radiasi terlepas seluler. Bab 5, manajemen krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis bagaimanapun memiliki tindakan keterlibatan manusia dan setidaknya memungkinkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Bab 6,
Mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Menghadapi pasar yang belum berkembang dan persaingan yang kuat dan Microsoft, perusahaan memutuskan untuk menargetkan lembaga pemerintah sebagai basis pelanggan utamanya melalui interaksi yang ekstensif dengan pemerintah, terutama beberapa cabang tingkat pemerintah pusat seperti Kementerian Perdagangan, Luar Negeri, dan Keamanan Publik. Perusahaan membuat terobosan signifikan di pasar. Bab 7. Strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bab 8. Menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif dan sebaliknya. Efektivitas penerapan strategi memengaruhi pilihan di antara mereka. Misalnya, menerapkan strategi informasional seperti yang dibahas dalam bab 7 membutuhkan akses ke pejabat pemerintah, pengembangan informasi yang relevan secara politik, lobby, dan mungkin advokasi publik. Bab 9. Antitrust ekonomi, hukum, dan politik. Kebijakan antitrust adalah campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan praktik administrasi. Kebijakan antitrust berawal dari gerakan populis di tahun 1870-an ketika sejumlah negara memberlakukan undang-undang untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan ekonomi. Bab 10. Regulasi hukum, ekonomi, dan politik. Pasar dan hak milik adalah inti dari sistem usaha bebas. Pasar memungkinkan orang untuk bertukar barang dan jasa, dan hak properti memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan. Pasar juga menyediakan informasi dengan menerapkan harga yang mencerminkan biaya sumber daya masyarakat digunakan untuk produksi barang dan jasa. Bab 11. Pasar keuangan dan peraturannya. Krisis keuangan global tampaknya telah menimbulkan keyakinan luas bahwa mungkin kepercayaan pada cara pasar bebas sudah berlebihan. Menariknya dan berbeda dengan banyak krisis keuangan lain yang terjadi dalam 3 dekade terakhir, krisis kali ini terjadi bukan di pinggir sistem ekonomi global, tetapi tetap di pusat di mana sektor keuangan seharusnya menjadi yang paling canggih. Bab 11. Bab 12. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Masyarakat, pemerintah, dan bisnis menyadari pentingnya perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Manfaatnya antara lain meningkatkan kesehatan manusia, lingkungan alam yang lebih luas, kelestarian ekosistem, dan hubungan yang lebih berkelanjutan dengan lingkungan alam. Bab 13. Analisis Pestel. Analisis Pestel atau analisis Pestel sebelumnya dikenal sebagai analisis PES atau kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk menganalisis dan memantau faktor lingkungan makro yang mungkin berdampak besar pada kinerja organisasi. Bab 14. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Pemerintah Warwick M. Cekibin dan Roshan Fernando 2020 menunjukkan bahwa wabah COVID-19 dapat secara signifikan berdampak pada ekonomi global dalam jangka pendek. Skenario tersebut menunjukkan skala biaya yang mungkin dapat dihindari dengan investasi yang lebih besar dalam sistem kesehatan masyarakat di semua negara, khususnya di negara-negara yang kurang berkembang dan yang populasi penduduk tinggi. Menurut saya, buku Ajar Analisis Lingkungan Bisnis mengajarkan kami banyak hal tentang bisnis dan bagus untuk dipelajari baik mahasiswa untuk memulai sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, apa, bagaimana, di mana, mengapa, kapan sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik. Manfaat yang saya peroleh dari membaca buku analisis lingkungan bisnis ini adalah saya bisa dapat mengetahui semua kegiatan bisnis yang ada karena di buku Ajar Analisis Lingkungan Bisnis banyak sekali mengajarkan tentang peluang bisnis. Bagian B. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat penyebab terjadinya krisis. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Penyebab terjadinya krisis yaitu struktur dalam sektor produksi yang tak seimbang, struktur utang luar negeri swasta yang bebas serta berjangka pendek yang pada nantinya kondisi tidak akan stabil sehingga membuat masalah utang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Bab 2.
Nomor 2, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Program pengendalian. Program pengendalian adalah langkah penerapan yang dilakukan menuju strategi generik yang dirumuskan. Umumnya strategi generik dapat dirumuskan jauh-jauh hari sebelum krisis timbul. Ini sebagai guidance agar para eksekutif bisa mengambil langkah yang pasti. Berbeda dari strategi generik, program pengendalian biasanya disusun di lapangan ketika krisis muncul. 3. Bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Strategi non-pasar merupakan cara penting bagi entitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan menjadi masalah yang relevan dalam studi manajemen strategis. Bidang strategi non-pasar ini terutama mencakup strategi politik perusahaan, strategi publik, dan media sosial, strategi tanggung jawab sosial perusahaan, dan lain-lain. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa menggabungkan praktik manajemen barat dengan pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak seperti yang penulis tulis ini. Perusahaan barat sebaiknya memahami bagaimana perusahaan Cina menggabungkan strategi pasar dan non-pasar. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Strategi non-pasar umum merupakan cara penting bagi entitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, menjadi masalah yang relevan dalam studi manajemen strategi yang bersifat menyeluruh. 3 strategi non-pasar generik. Pertama, strategi generik dari Hewlett dan Huger. Untuk menjelaskan tentang strategi Hewlett dan Huger menggunakan konsep dari General Electric. General Electric menyatakan bahwa pada prinsipnya strategi generik dibagi atas 3 macam, yaitu strategi stabilitas atau stability, ekspansi atau expansion, dan penciutan atau retrenchment. 2. Strategi generik dari Michael R. Porter. Menurut Porter, jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah. Mungkin kedudukannya berdasarkan prinsip ini. Porter menyatakan terdapat 3 strategi generik, yaitu strategi diferensiasi atau differentiation, kepemimpinan biaya menyeluruh atau overall cost leadership, dan fokus. 3 strategi generik dari Fred R. David. Menurut Fred R. David, pada prinsipnya strategi generik dapat dikelompokkan atas kelompok, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. 5. Pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Saya memilih bab 6, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Pemerintah Cina dan berbagai cabangnya secara aktif terlibat dalam meningkatkan profil pelaku pasar. Misalnya, pemerintah mungkin terlibat dalam memilih perusahaan dan produk yang luar biasa dan mengakui manajer puncak yang luar biasa. Perusahaan lokal dengan jelas mengakui pentingnya pengakuan publik tersebut dan secara aktif bekerja untuk mendapatkan dan memanfaatkan pengakuan tersebut. Hair Group and Huawei Technologies adalah contoh nyata dengan secara efektif mempublikasikan pengakuan dan penghargaan pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini mampu membangun strategi di pasar dan menangani lembaga pemerintah secara lebih efektif. 6. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah termasuk dalam lingkungan pasar atau bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Pemerintah termasuk lingkungan bukan pasar karena pemerintah hanya tergantung kondisi pasar, bukan sebagai penyedia suatu barang. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya, pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar sektor privat. Namun apabila pasar belum efektif, misal masih ada gap antara pemerintah
masyarakat dan suplainya. Maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai master player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif. Bagian C, jawaban YouTube. Yang A, judul video tersebut adalah lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Dalam judul video tersebut bahwa lingkungan yang mempengaruhi bisnis sangat banyak. Dalam sebuah bisnis, salah satunya efek lingkungan bukan pasar. Makna judul video tersebut adalah mempelajari apa-apa yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Teori-teori yang dijelaskan yaitu efek lingkungan pasar, efek bukan pasar, produk domestik bruto atau PDB, jenis lapangan usaha, faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan usaha lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Manfaat dan wawasan yang saya dapat ketika menonton video tersebut adalah memberikan manfaat untuk kita untuk lebih mengenal lokasi dan lingkungan serta mendapatkan kesepakatan atau peluang bisnis yang akan diambil, dan bermanfaat untuk menciptakan peluang baru usaha dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting di dalamnya. Jawabannya B, judul video tersebut adalah dampak COVID-19 ekonomi minus 5,32%. Dalam video tersebut menjelaskan tentang berapa persen dampak yang mempengaruhi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Makna judul video tersebut adalah dari data yang dapat, jadi pemerintah tahu berapa persen ekonomi yang berdampak COVID-19 terhadap ekonomi. Teori-teori yang dijelaskan yaitu pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32%. Pemerintah optimistis triwulan 3 atau 2020 ekonomi membaik. Dampak COVID-19 ekonomi RI minus 5,32%. Sudah ada perbaikan sejumlah sektor. Daya beli rendah saat PSBB diberlakukan dan realisasi serapan anggaran efektif mulai Juli. Manfaat dan wawasan ketika menonton video tersebut adalah saya dapat mempelajari, mengerti, serta mengetahui presentasi perekonomian di Indonesia serta penjelasan dampak COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia. Jadi sekian jawaban UAS Anies Lingkungan Bisnis dari saya. Sekian dan terima kasih.